yaitu ada kurang lebih 4 poin saja, Pak. Salah satunya apa yang disampaikan tadi, kita harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak-dampak kegiatan flyover ini sendiri, Pak. Baik itu prakonstruksi maupun nanti sampai dengan dilaksanakan kegiatan. Yang kedua, kami menyarankan untuk prakonstruksi sampai dengan pelaksanaan itu memasang rambu-rambu pada saat kegiatan pembangunan. Rambu-rambu ini penting karena sebagai informasi kepada masyarakat bahwa jalur ini bisa dilewati atau tidak, dan atau ada jam buka tutup lalu lintas di sekitarnya. Yang ketiga, menyiapkan jalan alternatif masyarakat pengguna jalan. Yang saya maksud di sini karena wilayah Balikpapan Tengah itu ada jalan-jalan simpang yang itu sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Yang berikutnya, yang terakhir, menyiapkan tempat-tempat, baik itu nanti prakonstruksi maupun pelaksanaan, yaitu menyiapkan tempat mobilisasi material bahan-bahan termasuk mobilisasi tenaga kerja. Mungkin Pak dari Camat Balikpapan Tengah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Camat Balik. Selanjutnya saya persilahkan Pak Camat Balikpapan Barat. Ya, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Kecamatan Balikpapan Barat tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat Utara dan juga Camat Tengah. Kami hanya menambahkan saja Pak, selain dari suara tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat Utara dan Tengah, betul sekali bahwa perlu sosialisasi baik itu kepada masyarakat yang ada di area lokasi pembangunan flyover maupun juga kepada pengguna jalan yang melintas di area di sekitar pembangunan. Juga perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti PDAM, PLN, dan semua yang mempunyai utilitas yang ada di sekitar area proyek, Pak, agar supaya sinkron di lapangan dan sampai nanti ada hal-hal yang terkait dengan utilitas yang dimiliki, termasuk juga mungkin kabel-kabel yang melintas di sana, kan banyak sekali itu. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari Balikpapan Barat, menambahkan dari Camat Utara dan Tengah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya saya mohon masukan dari Bapak Kapolsek. Kita mulai dari Kapolsek Balikpapan Utara, Pak. Silakan Pak. Temannya Ustaz. Kapolsek Utara. Oh iya. Siapa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja untuk Panuta, ini cukup utara dan tengah ini cukup luas wilayahnya yang mau terdampak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat sama
Pak Camat Utara dan Tengah, semuanya cukup jelas tadi dijelaskan, dampak-dampaknya maupunnya, yang terutama adalah sosialisasi nanti kepada masyarakat. Dan yang berikutnya dari Polsek, pada intinya bagaimana selalu berkoordinasi di lapangan pada saat akan melaksanakan kegiatan. Terutama pada saat pengaturan lalu lintas, pada saat melaksanakan pekerjaan. Demikian juga bagaimana caranya selalu berkoordinasi dengan Polsek untuk mencegah adanya provokasi dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembangunan flyover ini. Jadi dari pihak Polsek selalu mendeteksi dari pihak intelijen masuk kepada masyarakat, bukan cuma intelijennya saja, tetapi aku memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa pembangunan flyover ini sangat penting. Sangat penting dan untuk memajukan daripada kesejahteraan masyarakat. Nantinya kalau sudah jalanannya bagus, semuanya bagus, otomatis masyarakat ini juga lebih mudah untuk melakukan perjalanan di wilayah Balikpapan Utara, Barat, dan Tengah. Karena selama ini wilayah kita ini betul-betul macet, terutama di depan Polsek. Jadi pada intinya berkoordinasi dan selalu memberikan masukan kepada Polsek hal-hal apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama apabila ada ganti rugi, bagaimana ketentuannya dari pihak yang melaksanakan pembangunan. Berikan informasi kepada kita sejelas-jelasnya, jadi kita bisa menyampaikan kepada Babin, kepada intelijen, untuk menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham bahwa pembangunan ini sangat penting untuk kita laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk selebihnya bisa kami sampaikan ke sarannya dengan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kapolsek. Saya persilakan Pak Kapolsek Balikpapan Tengah, Pak. Hadir, Pak. Balikpapan ada, Pak. Di utara sama tengah itu sudah jadi satu dengan Kapolsek Utara. Oh begitu, jadi satu Pak ya. Baik. Siap. Jadi ke Kapolsek Barat aja Pak. Dengan saya masukkan. Terima kasih informasinya Pak. Kapolsek Balikpapan Barat, kalau begitu silakan Pak. Ya. Kapolsek Balikpapan Barat Pak. Hadir Pak. Kapolsek Balikpapan Barat, silakan kalau hadir. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Jadi saya mungkin tidak panjang lebar Pak yang bisa saya sampaikan. Karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolsek Balikpapan Tengah dan Utara. Intinya kami hanya ingin supaya koordinasinya yang lebih bagus saja Pak. Jadi koordinasi kita antara kita kemudian termasuk himbauan kepada masyarakat yang terkena dampak, terus kemudian instansi lain yang berkaitan dengan dampaknya ini, Pak. Saya kira itu aja, sehingga nanti pada pelaksanaannya sehingga berjalan dengan aman dan lancar, Pak. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Selanjutnya kita selesaikan untuk Tribika. Bapak Koramil Utara ada Pak? Harus banyak-banyak. Selanjutnya Pak Koramil Utara Tengah ya. Silakan Pak. Baik, mohon izin untuk Bapak Daramil sementara saat ini sedang melaksanakan apel darsat. Jadi saya selaku Babinsa yang mewakili tidak bisa memberikan statement atau apapun. Nanti saya sampaikan ke beliau aja hasil ini Pak. Baik, masukan tertulis saja Pak nanti. Baik, nanti masukan tertulis saja lewat. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini untuk Utara Tengah juga jadi satu Pak ya? Betul, Utara Tengah jadi satu Pak. Baik, selanjutnya kalau gitu kita minta dari Pak Dan Ramil Balikpapan Barat Pak. Silakan Pak. Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Salam selalu Bapak sekalian dan bahagia di masa pandemi ini. Walaupun ada pekerjaan berat, jangan terlalu ya, kita enjoy saja biar imun kita tetap terjaga. Jadi saya selaku Dan Ramil Balikpapan Barat dalam ini sangat mendukung program pemerintah yang akan membangun flyover di Jalan Superpada yang jadi musibah kecelakaan. Pada prinsipnya kedua, kami menyarankan agar pembangunan itu juga diperhitungkan aspek manuver kendaraan tempur, Pak. Karena sebentar lagi kita mau jadi penyangga IKN. Tentunya mobilitas dari kendaraan-kendaraan berat itu juga harus diperhitungkan sebelumnya, Pak. Bukan tidak mungkin nanti lalu lintas kendaraan berat itu akan lalu lalang di Kota Balikpapan, khususnya titik 0 Balikpapan Samarinda adalah di Rapak. Jadi kami selaku kewilayahan atau Koramil, dalam hal ini kepanjangan dari institusi militer, kami menyarankan untuk perkuatan ataupun kemampuan dari flyover itu sebagai penyangga manuver dari kendaraan tempur baik dari TNI maupun Polri. Jadi mungkin itu Pak tambahan dari kami. Aspek yang lain sudah disampaikan oleh rekan kami baik dari Matan maupun dari kepolisian. Tentunya hal tersebut sudah terpikirkan dengan matang dan yang perlu kami tekankan di sini adalah aspek untuk kepentingan manuver militer. Nah itu aja Bapak, terima kasih banyak, salam sehat selalu, semoga kita semua terlindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haryanto, soundnya off Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf tadi lupa menghidupkan mic. Kita sudah selesai untuk masukan dan tanggapan serta saran dari Tribika. Selanjutnya saya mohon dari Dinas, Pak.
ada 3 dinas yang kita undang pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas PU, dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Saya mohon saran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Silakan, Pak. Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, ada link absen sudah di-share. Mohon untuk bisa diisi link absen tersebut. Silakan. Nanti juga ada teman kita yang mengkolek absen offline-nya di Balikpapan. Dari Dinas Lingkungan Hidup belum ada. Belum hadir sepertinya. Mungkin masih ada halangan. Dimintai pendapat ya. Makanya nanti pendapatnya tertulis saja. Tadi saya sudah ngomong. Dari moderator. Baik. Selanjutnya dari Dinas PU Kota Balikpapan, Pak. Dinas PU Kota Balikpapan. Ya, siap. Dinas PU Kota Balikpapan, hadir, Pak? Ya, hadir, Pak Haryanto. Silakan Bapak. Silakan. Ya. Terima kasih, pimpinan rapat Pak Haryanto. Kami mewakili kepala dinas PU yang saat ini berhalangan hadir. Ada agenda lain. Nama saya Jonathan, kami dari bidang jalan dan jembatan di dinas. Ya, intinya kami sama Pak dengan masukan dari teman-teman yang lain, terutama dari kecamatan maupun kelurahan Baleri ya. Kemudian dari Polsek juga dari Koramil. Mungkin secara khusus kami mungkin memasukkan pada saat ke pelaksanaan nanti di prakonstruksi maupun di konstruksi. Jadi diperhatikan juga masalah kebersihan nanti pada saat pelaksanaan. Karena beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan yang ada di jalan selama ini mungkin kurang memperhatikan kebersihan dari lokasi atau di site. Contohnya mungkin dari kendaraan beratnya mungkin yang habis keluar masuk dari proyek masuk ke jalan umum seperti biasa, nah itu sesuai SOP sebenarnya kan harus dibersihkan dulu baru bisa masuk ke jalan umum. Nah mungkin nanti ada masukan juga dari Dinas Perhubungan karena biasanya beliau yang menegur beberapa kendaraan berat yang mengotori jalan. Selanjutnya mungkin hampir sama dengan yang lain Pak. Jadi sementara kami dari Dinas Perhubungan Umum bidang jalan dan jembatan sekian dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jonathan atas masukannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya mohon masukan dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan hadir Pak? Bapak Ibu, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Sepertinya belum hadir. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Bapak Lurah. Kita mulai dari Lurah Muara Rapa. Silakan Pak untuk saran pendapat dan tanggapannya Pak. Lurah Muara Rapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Pak Ari Sarni, terima kasih. Yang saya hormati Pak Camat, perwakilan dinas-dinas. Ini yang kami tunggu-tunggu sebetulnya Pak, terkait konsultasi publik. Tapi perlu menjadi masukan, saran masukan nanti terkait wilayah Muara Rapa ini banyak terdapat ruko-ruko yang terdampak. Halo, jelas ya Pak suaranya? Ya, silakan Pak, jelas Pak. Oke. Nah ini ruko-ruko memang mayoritas berada di Muara Rapa
banyak Pak. Jadi ada juga mall, Lapak Plaza, dari perwakilan Pak Hasta langsung di Pak Dodi. Pak, terima kasih Pak Dodi sudah bisa bergabung. Dari perwakilan pedagang pasar Lapak Plaza, pasar tradisional, nanti bisa minta masukan sarannya. Kami ingin menyampaikan satu aja Pak, untuk terkait koordinasi Pak, sosialisasi lanjutan. Kami mengharapkan ada sosialisasi lanjutan karena mungkin warga kami yang terdampak lebih banyak ya. Mungkin itu saja Pak yang kami menjadi saran masukan dari Kelurahan Muara Rapak. Demikian, terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Lurah. Hari ini juga kita undang Pak untuk pengurus Persatuan Pedagang, juga dari manajemen PT HNI sebagai pengelola mall, kita undang juga, nanti kita minta saran pendapatnya. Baik, selanjutnya saya mohonkan saran dari Bapak Lurah Karangrejo. Silakan Pak. Lurah Karangrejo Pak, silakan Pak. Lurah Karangrejo hadir Pak. Kita loncati dulu. Kalau gitu kita beralih ke Kelurahan Karangjati, Pak Lurah Karangjati atau Bu Lurah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hari, yang saya hormati semua pihak yang hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, poin-poinnya secara tertulis sudah saya sampaikan. Titik beratnya adalah pada hal pembebasan lahan Pak Hari. Yep. Karena kawasan Heritage Muara Rapak ini sebagai kota lama yang memerlukan perhatian dan dilestarikan, dengan adanya pembangunan flyover ini semoga tidak menghilangkan bangunan existing, bangunan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, agar pada saat tahap sosialisasi baik itu pasca dan pra pembangunan juga pihak kelurahan, kecamatan dan semua stakeholder untuk dapat dilibatkan secara aktif. Yang ketiga, terakhir, kawasan Simpang Muara Rapak ini kan kawasan banjir juga Pak Hari. Semoga nanti sarana-sarana pendukung utilitasnya terkait drainase untuk hulu, hilir dan muaranya juga bisa dilihat sehingga tidak menyebabkan aliran air itu dengan adanya pas pembangunan flyover ini akan mampet atau buntu. Mungkin itu saja Pak Hari, untuk lebih jelasnya nanti semua ada saya tertulis, sudah saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Kita harapkan nanti saran masukan tertulisnya bisa diserahkan ke petugas di lapangan Pak. Baik, selanjutnya kita minta saran dari Pak Lurah Baru Ilir. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saran dari Kelurahan Baru Ilir Pak, prakonstruksi, perbanyak sosialisasi terutama kepada warga-warga yang terdampak Pak. Daripada nanti waktu kita konstruksi banyak karena suara-suara tumbang atau demo-demo, kita harus perbanyak sosialisasi baik melalui elektronik maupun mass media pada langsung pada ya. Yang kedua, untuk konstruksi perhatikan dapat kemacetan, carikan jalan alternatif lainnya yang bisa mengurangi kemacetan. Perhatikan jalur-jalur pipa baik Telkom, listrik maupun PDAM, gas dan lainnya. Terutama untuk PDAM itu yang sering dikeluhkan masyarakat, sering mati. Untuk pasca konstruksi atau operasi Pak,
perbanyak rambu-rambu yang penting, dan yang kedua perhatikan pohon-pohon yang ditebang seharusnya diganti dengan taman-taman yang indah nanti ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini kita minta saran pendapat dari masyarakat yang terkena dampak langsung, masyarakat sekitar. Di sini ada 4 kelompok masyarakat, yaitu dari masyarakat Muara Rapa, Karangrejo, Karangjati, dan Baru Ilir. Perwakilan dari masyarakat Muara Rapa, silakan Bapak. Ada yang menyampaikan pendapat? Kami mohon Pak. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Pak siapa nih? Ya, Pak Topan, Pak. Pak Topan. Silakan Pak. Mau nanya tentang pembangunan di flyover di Muara Rapak. Itu pasti ada AMDAL di sekitar lingkungan, Pak. Itu bagaimana misalnya ada terjadi kerusakan seperti pembangunan pancang paku bumi. Nah, itu rumah warga pasti ada kayak kerusakan, seperti contohnya dulu pembangunan mal di Ramayana. Pembangunan mal di Ramayana itu banyak warga mengalami kerusakan, Pak. Itu apa ada tanggung jawabnya atau bagaimana, Pak? Ya, nanti dijawab Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak, masukan yang lain Pak. Yang kedua, pertanyaan saya, pembangunan developer ini bagaimana tentang yang pemilik ruko? Apa ada ganti rugi yang sesuai atau bagaimana dari pihak pemerintah? Ya Pak, silakan Pak. Pak Topan, ada lagi Pak? Saya kira itu aja Pak yang saya mau tanyakan Pak. Baik, nanti dari Merakarsa akan menanggapi. Baik. Yang lain dari masyarakat Muara Rapak masih ada yang mau disampaikan Pak? Dari mungkin ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Pak RT. Pak RT 44 ini Pak Ari. Oh iya, silakan Pak RT 44. Silakan Pak RT. Yang banyak terdampak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharudin Pak, RT 44, mewakili warga yang kemungkinan terdampak langsung dengan pembangunan flyover ini. Jadi sebagai masyarakat, kami masyarakat Muara Rapak ya sangat senang, gembira dengan dibangunnya flyover ini. Cuma dari warga kami itu mohon mohon ada perhatian ya, mohon ada sosialisasi yang lebih dalam lagi mengenai dampak dari ruko-ruko yang ada yang terdampak dari flyover ini. Di RT kami itu ada 13 ruko. Sampai sekarang kan mereka dengan mendengar berita seperti ini kan juga resah ya, mau dikemanakan gitu. Apa ada ganti, saya katakan bukan ganti rugi tapi harus ganti untung Pak. Jadi ganti untung. Jadi pada saat mereka nanti dibangun mungkin dibongkar mungkin ada relokasi ke tempat yang lain atau ganti untung tadi. Karena itu pertanyaan yang masyarakat di RT 44 ini yang dominan ditanyakan kepada kami bagaimana nanti dampaknya setelah setelah dimulainya pembangunan flyover ini. Jadi kami mohon penjelasan yang lebih jelas dari dinas terkait ya dalam rangka rencana ini, jangan sampai nanti belum ada kesepakatan yang pasti terus sudah ada persiapan. Begitu Pak, demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarudin. Masih ada lagi Pak dari masyarakat Muara Rapak? Atau cukup? Cukup Pak ya? Baik, selanjutnya saya minta perwakilan dari masyarakat Karangrejo.
untuk bisa. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Rapa, Pak? Ya? Halo, ini maaf, ini masih Rapa, Pak. Oh, masih rapat. Masih silakan, Pak. Pak Purwanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya sebagai RT 43 yang mau kena dampak flyover, Pak. RT 43. Dan Pak siapa ini? Ainur Rafiq. Ainur Rafiq, silakan, Pak. Ini singkat saja, Pak. Tolong dijelaskan yang di depan itu kalau dari arah atas berapa meter, Pak? Lebarnya kalau ke kanan dari atas. Kalau masalah kiri saya nggak tahu, Pak. Nah, itu supaya jelas warga saya yang punya ruko berapa meter yang ke arah kanan. Mungkin itu saja, Pak, penjelasan saya. Jadi supaya jelas warga saya ditanya. Masalahnya saya sebagai RT, Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainur Rafiq. Baik, sekali lagi saya tawarkan sebelum kita loncat ke Kelurahan Karangrejo, masih ada lagi? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, silakan dari masyarakat Karangrejo, perwakilannya untuk bisa menyampaikan saran kepada kami. Izin Pak, izin Pak. Izin Pak Pur. Izin Pak. Silakan Pak. Mungkin bisa Pak Lurah Karangrejo dulu Pak sebelum tokoh masyarakatnya. Karena Pak Lurah Karangrejo tadi belum kalau nggak salah. Oh tadi ya. Belum. Iya, tadi terlewatkan Pak. Mungkin Pak Lurah dulu bisa mengisi sebelum tokoh masyarakatnya. Terima kasih Pak. Pak Lurah Karangrejo sudah hadir? Hadir Pak, hadir. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak di skip Pak karena ada gangguan teknis. Ya. Intinya begini, kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali pembangunan flyover yang ada. Cuman terkait dengan AMDAL tadi, mungkin yang perlu diperhatikan adalah social cost bagi masyarakat yang kena terdampak, Pak. Itu yang nomor satu. Kemudian juga perlunya lagi pertemuan bagi warga yang terdampak secara intensif, Pak. Itu yang perlu ditekankan kembali sehingga tidak terjadi pecahan-pecahan nantinya di masyarakat. Terus yang ketiga perlunya juga nanti rekayasa lalu lintas. Kami yakin bahwa pihak konsultan sudah melakukan koordinasi kepada instansi terkait, khususnya di Dinas Perhubungan untuk rekayasa lalu lintas. Dan yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan tadi, perlunya juga baliho. Dan juga nanti perlu disampaikan berapa lama waktu pekerjaan, Pak. Jadi pada saat pembuatan baliho, meskipun ada perencanaan, paling tidak estimasi pelaksanaan pekerjaan itu selesai untuk berapa waktu lamanya. Sehingga masyarakat bisa paham di sana, sehingga mereka bisa mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya terkait dengan kebutuhan perekonomian mereka. Mungkin itu saja Pak, nanti biar ditambahkan oleh Ketua LPM maupun Karang Taruna di belakang kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lurah Karangrejo atas masukannya. Selanjutnya Bapak-Bapak perwakilan dari masyarakat kami undang, silakan Pak untuk menyampaikan saran kepada kami dalam rangka proses penyusunan AMDAL ini. Iya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya Ketua LPM Kelurahan Karangrejo Purwanto mungkin akan menambahkan sedikit-sedikit padahal sudah disampaikan tadi. Silakan Pak. Yang pertama pertanyaan dulu dari LPM Karangrejo bahwa kalau dari sisi atas itu ada Ruko Citra, ada SPBU gas bumi, ada perumahan Pertamina. Kalau loncat lagi ke kelurahan tetangga, Kelurahan Karangjati, di situ ada klinik dan masjid. Apakah itu nanti ada pembongkaran atau perlebaran? Mohon nanti cara penyelesaian secara baik. Bisa Pak? Dengar ya Pak ya? Dengar Pak. Nanti dijawab oleh Dinas Pak. Nanti juga akan saya tuangkan di dalam isian formulir yang ada. Ya, silakan Pak. Ya, selanjutnya
untuk tenaga kerja seyogyanya nanti melibatkan tenaga kerja yang berdampak. Kalau di Karangrejo itu yang terdekat adalah RT 53, 47, 48, 49, 40 dan 26 di situ, kalau tidak salah. Nah, untuk dalam pengerjaan nanti tolong syarat-syarat kerja maupun keamanannya diprioritaskan, karena tidak menutup kemungkinan nanti pada saat kerja bisa pada malam hari masyarakat terganggu dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto, Ketua LPM Karangrejo. Selanjutnya masih ada yang lain Pak dari masyarakat Karangrejo, silakan saya undang Pak. Ya Pak, saya Pak. Izin Silakan. Pak. Saya dari Ketua Karang Taruna, Mahfud. Ketua Karang Taruna Karangrejo. Silakan Pak. Ya, mungkin sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan mengikuti Zoom yang sangat penting ini. Menanggapi atau menyambung lah istilahnya, menyambung apa yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Tadi dari Pak Lurah juga sependapat, mungkin sebelum terlaksananya ini atau prakonstruksi untuk pembangunan flyover khususnya di Muara Rapak, juga nanti untuk pada saat pembangunan mungkin perlu diadakan pengkajian lagi sebelum adanya pembangunan, dikaji lebih mendalam lagi, karena mengenai dampak-dampak yang dihasilkan dari pembangunan ini banyak ya. Terus yang kedua, koordinasi atau sosialisasi kepada masyarakat itu juga perlu, terutama juga kepada tokoh masyarakat khususnya, dan khususnya lagi bagi warga-warga yang terdampak di wilayah-wilayah tersebut. Ada beberapa kelurahan yang meliputi di wilayah tersebut. Koordinasi baik, nanti juga sosialisasi juga baik tadi berupa dari baliho-baliho seperti yang disampaikan Pak Lurah, bisa juga nanti melalui media sosial dan sebagainya. Terus yang ketiga itu mengenai dampak yang dihasilkan, mungkin perlu diperhatikan bahwa mengenai AMDAL ini dampak lingkungan yang terjadi, yaitu mungkin dari segi AMDAL lalu lintas, AMDAL lingkungan itu terutama pencemaran mungkin polusi udara segala macam, juga limbah-limbah yang dihasilkan nanti dari hasil pembangunan. Dan yang terakhir mungkin minta bantuan dari personel dari polisi dan TNI yang ada di sini, mungkin karena mengingat tingkat pembangunan ini mungkin ada tingkat kerawanan baik dari segi wilayah tersebut rawan karena wilayah tersebut rawan macet, dan banyak aktivitas warga yang dilakukan di situ, mungkin lebih diprioritaskan juga untuk tingkat keamanannya, mengingat pembangunan ini pembangunan yang bersifat skala besar ya, dan lumayan memakan waktu dan beresiko. Mungkin itu bisa menjadikan prioritas juga untuk ke depannya pada saat pembangunan atau pelaksanaan pembangunan flyover bisa lebih diperhatikan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Hai, terima kasih Pak Mahfud. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Karangrejo. Selanjutnya masih ada lagi Pak, perwakilan masyarakat lagi dari Karangrejo. Silakan saya undang kalau masih ada masukannya, atau cukup? Pak Samuddin 47, 49 ada enggak? Ada, tadi ada. Samuji ada, Pak Amin ada. Ada yang masih mau menyampaikan? Bu Fatimah, monggo. Ya, terima kasih. Karangrejo. Fatimah Karangjati, Pak. Bentar, Karangrejo dulu kita selesaikan, Bu. Karangrejo dulu, Pak. Ya, cukup Pak. Cukup ya Pak. Cukup Pak, cukup diwakilin dua lanjut Pak. Jangan, boleh. Baik, selanjutnya silakan dari Karangjati. Perwakilan masyarakat Ibu Fatimah, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Halo Pak, kedengaran Pak? Kedengaran Bu, silakan Bu. Ya, saya Fatimah Pak, Kelurahan Karangjati LPM. Mendengar pembicaraan Bapak tadi dari awal sampai akhir, yang kurang itu sosialisasi
sosialisasi saja Pak, supaya diperbanyak, jadi masyarakat di sini bisa lebih paham lagi untuk kalau ada flyover. Untuk yang lain-lain saya rasa tidak perlu ditambahkan, nanti saya tulis aja di lapor Bapak tadi yang pertama. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Fatimah. Nanti saran pendapat yang tertulis mohon bisa disampaikan ke petugas kami yang Ya akan Pak, mengkolek. terima kasih Pak. Ya Ibu Fatimah, terima kasih kembali. Silakan ada yang lain dari masyarakat Karangjati selain Ibu Fatimah. Pak Suratman. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Suratman, Pak RT 21 Karangjati. Permasalahan pembangunan flyover ini Pak, sebagai wakil masyarakat, kami sangat mendukung sekali karena seiring berkembangnya kota, tentu kejadian-kejadian yang ada ini bisa diatasi Pak. Masukkan saja Pak barangkali nanti pada saat proses pengerjaan, tolong pada saat pengerjaan rekrutmen tenaga kerja, tolong memperhatikan tenaga kerja yang berada di 4 kelurahan ini Pak. Barangkali bisa koordinasi dengan para LPM-nya Pak, sehingga dengan adanya proyek ini kan ada peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya Pak, seperti itu. Yang kedua, saya pribadi mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah dan Bapak Camat, bahwa semua baik sebelum dan sudahnya itu perlu direncanakan dengan matang Pak, agar tidak terjadi salah-salah pembangunan seperti itu. Seperti yang ada yang pembangunan di jalan yang baru ini Pak, ya planningnya pertama berubah-ubah terus sehingga dampaknya nantinya ke masyarakat juga seperti itu. Kemudian masalah maintenance-nya nanti Pak itu perlu dipikirkan, karena nanti setelah adanya flyover itu jangan sampai di daerah-daerah situ akan ada yang namanya gelandangan, pengemis, ya, parkir liar dan aksi-aksi preman yang lainnya yang tentu saja akan mengganggu keamanan, ketertiban juga estetika kota seperti itu Pak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan proses pembangunannya lancar dan sukses Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suratman. Selanjutnya masih ada lagi dari Karangjati? Atau cukup? Dari Karangjati? Masih ada lagi Pak? Ini ada RT 23 Karangjati. Ada mau masuk? Silakan. Karangjati cukup Pak? Cukup barangkali Pak. Oh baik, kalau gitu kita loncat ke Baru Ilir. Ke Baru Ilir, nanti kalau masih ada nanti boleh menyusul di belakang Pak. Dari Baru Ilir silakan kalau ada yang menyampaikan pendapatnya, kami harapkan sarannya Pak atau Ibu dari Baru Ilir. Masyarakat Baru Ilir silakan. Dari Ketua LPM atau Ketua Karang Taruna atau Pak RT. Mas, baik, mungkin belum bisa bergabung atau masih ada hal teknis yang mengganggu. Kita skip dulu. Kita lanjutkan ke pengurus Persatuan Pedagang. Silakan. Tadi kemarin kita undang dari pedagang pasar apa? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Haja Fatmawati ya? Betul Pak. Baik, silakan Ibu. Kami pengurus pedagang pasar Rapak Pak, menyampaikan ke atas pembangunan flyover ini kami sangat tidak setuju Pak. Mohon dipertimbangkan karena sangat berdampak ke kami yang pedagang di pasar Ampedata ini berjumlah lebih 1.200. Itu belum lantai 1.
otomatis kalau pembangunan flyover ini gedung kami akan terkesan tertutup. Orang sulit untuk masuk ke pasar rapak tersebut. Pasarnya mana, Mbak? Karena kami posisi di bawah Pak seperti bunker. Kami kayak kolong itu, jadi kalau ada pembangunan itu otomatis terdampak sekali, akan tambah sepi pengunjung. Terus kami punya saran Pak sebagai pengurus pedagang pasar rapak, kalau bisa pembangunannya itu ditunda dulu, bisa mungkin membuat perda atau semacam jam operasional untuk mobil-mobil yang berskala besar untuk melewati simpang rapat itu Pak. Mungkin dengan jam-jam tertentu mungkin Pak, misalnya jam 22 kah sampai jam 5 subuh. Intinya Pak, kami pedagang pasar rapak kurang menyetujui akan pembangunan tersebut. Tolong diperhatikan kami Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hajah Fatmawati, terima kasih masukannya. Tadi beliau kurang setuju dengan pembangunan ini karena akan menghalangi pasar rapak. Mungkin nanti akan ada solusi untuk hal ini. Akan kita pikirkan ke depan. Selanjutnya dari Persatuan Pedagang hanya dari Ibu ya, sudah terwakili ya. Ada yang lain ya? Assalamualaikum Pak, saya salah satu pedagang juga ya. Silakan Pak Mir. Ya mungkin saya tambahkan sedikit Pak, paling untuk memastikan kalaupun misalnya itu terjadi pembangunan itu, untuk berapa lama waktu pengerjaan itu, seperti itu. Nah terus untuk pintu keluar kendaraan ke Rapak Plaza itu persis di kegiatan pembangunan tersebut. Nah dengan di masa-masa pembangunan itu, dengan secara tidak langsung kegiatan di Rapak Plaza itu bisa dibilang berhenti. Seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dipikirkan apa yang disampaikan dengan Ibu Hajah Fatmawati tadi, itu di dalam Rapak Plaza itu kios kurang lebih 1.200 kios. Dan itu pedagang itu adalah sumber penghidupan mereka, penghidupan kami. Ini dari pemerintah ini seperti apa menanggapi kami gitu Pak, sebagai pedagang Pak. Karena itu adalah sumber kehidupan kami. Belum lagi untuk saat ini mungkin di Rapak Plaza itu sudah sepi. Kan seperti itu Pak. Ditambah lagi pembangunan tersebut itu akan bukan sepi lagi. Bisa mati itu kegiatan di Rapak Plaza itu Pak. Terus kami sebagai pedagang mau dikemanakan gitu Pak. Jadi itu lebih dipikirkan lagi sih Pak, seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan Pak. Intinya lebih dipikirkan lagi. Jadi apakah dengan pembangunan flyover itu adalah satu-satunya solusi. Karena kan pembangunan flyover itu mungkin karena seringnya terjadi kecelakaan di turunan Rapak, makanya berpikir untuk flyover tersebut. Jadi apakah tidak ada solusi yang lain selain flyover tersebut? Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, kita sudah catat pendapat Bapak, saran Bapak, keluhan Bapak, dan kami juga sudah menerima kopi dari surat dari Persatuan Pedagang Pasar ke Wali Kota. Kami sudah kolek aspirasinya sebenarnya. Nanti akan kita carikan solusi bagaimana biar bisa sama-sama kebijakan pemerintah bisa jalan, masyarakat juga. Tentu pembangunan ini harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terganggu sehingga aktivitas ekonominya mati seperti yang dipikirkan oleh Pak Amir tadi. Baik, masih ada yang lagi Pak dari pedagang Rapak? Cukup Pak ya? Ya cukup Pak, cukup. Terima kasih.
Selanjutnya saya mohon pendapat dari pengelola mal PT HNI. Mari kita undang. Silakan Pak. Dari pengelola mal tadi hadir Ya. tadi. Nah, Stanza Indah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Pak? Dodi, Pak. Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, juga terima kasih ke Bapak Ibu yang hadir semua ini. Kami cuman dari pengelola, kalau melihat kajian teknis kan memang grider itu kan 10 meter itu. Berarti kalau melihat lebarnya hampir 5 meter ke dalam rapat. Nah, kalau secara kajian teknis itu perbedaan level antara jalan Soekarno-Hatta sama parkir Rapa itu 2 meter lebih. Kalau itu dimakan 4 meter, berarti kan itu akan menutupi Rapa. Ya sama seperti pedagang. Keluar masuknya ke kendaraan di Rapa Plaza bagaimana? 1.200 pedagang ini secara ini UKM ini, UMKM semua. Nah ini kedepannya bagaimana untuk ekonominya masyarakat dari Paparan. Kalau melihat itu, karena kalau dari pengelola akan pasti melihatnya secara itu akan berat dari kegiatan itu akan nanti mempengaruhi ekonominya pedagang. Nah, mungkin itu Pak yang secara teknis. Kalau teknisnya saya lihat memang perlu didetilin betul, karena lebar jalan sekarang Soekarno-Hatta itu kan cuma segitu. Kalau gridernya 10 meter, berarti kan harus ambil kiri kanan. Nah, kalau kiri kanan kan ada Rapa, ada SPBU, ada semua perumahan. Nah, kalau itu melihat melebar semua, di Rapa itu jalannya elevasi jalannya lebih rendah. Terus masuknya kendaraan roda 2 sama truk atau barang itu ke Rapa bagaimana? Nah, mungkin itu Pak pertimbangannya, mungkin itu. Nah, memang yang ada resah pedagang di Rapa. Berapa kali komunikasi ke kami sebagai pengelola. Ya, kami pada prinsipnya sebenarnya mendukung semua program pemerintah. Cuman memang harus sosialisasinya lebih detail, Pak. Untuk ekonominya masyarakat, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Nanti mungkin yang lainnya secara tertulis ada juga saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pendapat masyarakat sudah kita dengarkan semua, dari masyarakat langsung, dari Ketua RT, dari LPM, dari pedagang pasar, juga dari pengurus mal sudah kita dengarkan, sudah kita catat. Nanti akan dicarikan jalan keluarnya dari masalah-masalah ini. Kemudian selanjutnya saya minta dari LSM salah satu salah satu unsur yang harus kita mintain pendapatnya di dalam konsultasi publik ini. Kami kemarin mengundang LSM Stabil. Saya lihat hadir tadi Pak Jufriansah. Silakan Pak Jufriansah berikan saran untuk kita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf ini Pak, banyak hal sebenarnya terkait dengan pembangunan rencana flyover Muara Rapak ini. Awalnya ya kita semua mungkin merasa bahwa butuh dengan pembangunan flyover ini dikarenakan banyaknya kejadian-kejadian, yang kedua kejadian kecelakaan, yang kedua kemacetan yang luar biasa sebenarnya pada daerah tersebut. Nah, tetapi ternyata ada masyarakat kita yang juga ternyata terkena dampak dari itu. Nah, belum lagi Bapak mungkin perlu dikaji kembali terkait dengan tadi sudah disebutkan sebenarnya sama Pak Fahru Roji ada 3. Saya menambahkan saja Pak, bahwa bagaimana dengan pipa gas yang ada di kawasan Muara Rapak ini. Jadi kalau perlu juga berarti koordinasi dengan pihak Pertamina terkait dengan
apa namanya, secara story Pak ya, secara sejarah bagaimana pipa minyak pernah juga ada lewat di situ. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu bahwa pipa-pipa Pertamina, pipa gas Pertamina itu banyak juga yang misalnya seperti di Telaga Sari, kemudian itu. Jadi itu cukup banyak Bapak. Ini perlu juga ada perhatian juga terkait dengan itu, dan juga terkait dengan beberapa hal yang disebutkan tadi, fiber optik, pipa PDAM, kemudian kabel-kabel listrik yang dimiliki oleh PLN. Kemudian terkait dengan beberapa hal lagi, saya melihat bahwa sebenarnya sudah ada disampaikan juga Bapak Ibu terkait dengan bagaimana tadi kalau misalnya musim hujan itu bisa beberapa kasus sering terjadi juga banjir karena memang drainase kita yang saya pikir drainasenya ada yang kurang baik karena airnya tidak lancar pada saat itu. Dan ini perlu ada koordinasi juga sebenarnya dengan pemerintah Kota Balikpapan terkait pembangunan tersebut, dan sehingga tidak menjadi nanti dikambing hitamkan dikarenakan ada flyover maka terjadi banjir. Padahal memang kondisinya di awal sudah seperti itu. Tetapi paling tidak ini membuat kondisi kota menjadi lebih nyaman lagi. Kemudian bagaimana juga pengukuran kualitas udara tadi disebutkan, barangkali ini DLH sebenarnya punya data Bapak Ibu, Pak Waryanto, bahwa data dari DLH terkait dengan kualitas udara yang ada di Muara Rapak. Saya pikir ini menjadi parameter juga nantinya bisa melihat kondisi ke depannya seperti apa apabila ada pembangunan operasional terhadap flyover ini. Kemudian juga perlu melihat kondisi tanah Pak, kondisi tanah di Muara Rapak. Karena jujur saja kita pasti akan pasang tiang pancang. Nah, tiang pancang ini saya akan mengusulkan bahwa sistem vibrasi yang perlu diterapkan. Jadi tidak lagi menggunakan tekanan berupa ditumbuk, tetapi menggunakan tekanan dari getaran-getaran yang untuk pembangunan tiang pancang. Dan ini sudah ada beberapa contoh yang dilakukan di beberapa di kawasan Kota Balikpapan. Jadi cukup aman saya melihatnya. Kemudian bagaimana juga dari sisi sosialnya, ini yang paling banyak sebenarnya Bapak Ibu. Jadi selain kita mensosialisasikan yang cukup sangat luas, karena Muara Rapak itu juga termasuk salah satu pintu para pendatang dari luar Kota Balikpapan untuk ke Kota Balikpapan melewati jalur tersebut. Kalau misalnya mereka tidak tahu jalan alternatif, pasti mereka milihnya di situ. Maka semakin menambah kemacetan. Ini juga yang penting bagaimana mekanisme dari proses yang ada. Kemudian untuk rekayasa lalin, maka selain tadi diusulkan juga jalan alternatif, saya melihat bahwa perlu ada koordinasi juga Bapak Ibu dengan PT Pertamina terkait dengan jalan-jalan mereka yang miliki. Yang saat ini memang jalan tersebut ditutup di portal. Dan saya minta mungkin perlu juga untuk dibuka jalan tersebut dikarenakan kondisi kondisional saat ini. Memang yang jadi persoalan apabila dilakukan pada tahun-tahun sekarang, misalnya mungkin apakah 1 tahun atau 2 tahun, kita bersamaan juga pembangunannya dengan perencanaan dengan rencana pembangunan Pertamina yang sama-sama sedang membangun. Jadi ini nantinya yang pasti menimbulkan dampak juga terhadap kegiatan-kegiatan yang ada terkait dengan perencana kita. Belum lagi tadi IKN yang walaupun saya masih sanksi IKN akan bangun, walaupun tadi ada mau dibangun sudah groundbreaking-nya, tapi saya masih sanksi Pak. Kenapa? Karena masih banyak persoalan sebenarnya di situ. Tapi kalau di kita mungkin dengan sosialisasi dan segala macam seperti yang disampaikan oleh para pedagang pasar di Ramayana, kemudian ada dicarikan solusinya, saya pikir mereka pun pasti akan bisa menerimanya. Tetapi sekali lagi mekanisme ini perlu ada posisi yang betul-betul win-win solusinya kita kuatkan. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak dengan pembangunan flyover, walaupun kita harap sangat penting ini karena belajar dari kondisi-kondisi yang ada. Nah, kemudian bagaimana juga keinginan kita bahwa pembangunan ini nantinya ke depan bisa dilaksanakan pada malam hari sehingga mengurangi kemacetan
pada siang hari dikarenakan lalu lalangnya aktivitas yang ada. Nah, kemudian tadi bicara tenaga kerja. Tenaga kerja ini saya mengusulkan bahwa 70-30 Bapak Ibu, bahwa 70-30 itu 70 untuk tenaga kerja lokal, 30 untuk yang skill. Skill itu biasa dari luar dan segala macam. Nah, yang pasti mohon barangkali antisipasi dari oknum-oknum ormas untuk jatah tenaga kerja. Karena paling sering itu sudah datang. Paling sering itu Pak, paling sering itu ada. Jadi datang oknum ormas-ormas tertentu, ormas kedaerahan yang tadi membawa-bawa harus mereka dimasukkan tenaga kerja dari mereka dan segala macam dengan memaksa dan segala macam. Dan ini yang juga penting, bagaimana mekanisme untuk kerjasama antara TNI Polri untuk bisa dibangun juga. Selain untuk bicara rekayasa lalin tadi. Kemudian terkait dengan identifikasi subjek nantinya Bapak Ibu, yang terkena dampak itu selain Rukomol, ada warung-warung kecil juga di sekitaran tersebut. Dan juga satu lagi, kita lupa ini, para tukang ojek offline itu banyak di sana Bapak Ibu. Jadi ini juga yang penting menjadikan proses ini betul-betul bisa sampai kepada mereka, dan bagaimana nanti mekanisme simbiosa mutualismenya barangkali yang perlu dibangun. Misalnya gini, bagaimana misalnya warung-warung yang ada di sekitar situ atau rumah-rumah makan yang ada di sekitar situ, para pekerja-pekerja bisa memakan di situ, kemudian bisa memilih menunya di situ. Jadi tetap mereka malah mendapatkan manfaat dari rencana pembangunan. Jadi bukan malah ditinggalkan. Nah, ini yang penting juga, bagaimana proses itu bisa dibangun di dalam membangun kegiatan-kegiatan di kita, tapi berdampak juga gitu, berdampak kepada mereka-mereka ini. Bukan hanya berdampak terhadap pengendara roda 2, roda 4 dan seterusnya. Nah, kemudian saya melihat bahwa proses yang ada di kita ini penting sekali untuk juga disosialisasikan kepada pihak-pihak yang saya lihat gini Bapak Ibu, mohon maafin sebelumnya. Ini kan yang mengerjakan adalah dinas provinsi. Dinas provinsi perlu melihat dari tata ruang di kita seperti apa perencanaan sebelumnya. Artinya rencana tata ruang Kota Balikpapan untuk periode saat ini. Jadi kemudian membuat overlay yang kondisi-kondisi kekinian. Kenapa jangan sampai proses yang sebenarnya mungkin ada perencanaan-perencanaan lain, tetapi akhirnya jadi bertabrakan. Saya pikir ini mekanisme yang ada nih Pak Arianto, sekali lagi mohon maaf Pak kalau misalnya ada sesuatu hal, tetapi sekali lagi kita berharap itu ada, tetapi juga mungkin perlu ada masukan dari masyarakat. Ini juga perlu ada keseimbangan. Jadi seimbang itu maksudnya ya bisa ada oposisi tawar, mereka bisa diterima. Demikian dari saya Pak Arianto, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupri, banyak sekali masukan yang konstruktif yang diberikan oleh beliau. Tadi sudah diuraikan panjang lebar. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya kembali lagi, tadi ada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan belum bisa hadir. Apakah sekarang sudah ada dari Dinas Lingkungan Hidup? Dinas Lingkungan Hidup, sepertinya beliau berhalangan untuk hadir di acara kita ini. Dari Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, silakan kalau ada yang hadir. Sepertinya beliau juga berhalangan. Kemudian kalau masih ada masukan dari para peserta, silakan. Silakan mic-nya dibuka. Kalau masih ada yang ingin memberikan masukan, sebelum saya minta pendapat, minta tanggapan dari Pemrakarsa. Cukup Bapak Ibu ya, nggak ada lagi tambahan ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas masukan yang diberikan kepada kita, tim penyusun AMDAL juga Pemrakarsa, sehingga nanti bisa membantu kita di dalam melingkup dampak-dampak yang akan terjadi dalam pembangunan ini dan menjadikannya
saran pendapat ini menjadi dicarikan solusi nanti seperti apa, dan kita akan susunkan dokumen AMDAL-nya yang akan memuat rencana-rencana kelolanya sehingga dokumen AMDAL nantinya bisa dioperasionalkan oleh PU dan menjadikan solusi kita bersama dalam mengelola dampak-dampak ini. Ya Pak. Baik. Ya Pak. Ya. Ya. Ini Pak saya tambahkan sedikit Pak. Dari Pak Amir ya. Ya. Silakan Pak. Ya Pak. Ini untuk masa-masa sosialisasi mungkin ya ke masyarakat. Mungkin kami minta ke pemerintah kota untuk masalah perda Pak. Maksudnya untuk kendaraan itu. Jadi jangan sampai setelah ada kejadian atau kecelakaan baru dipikirkan masalah kendaraan tersebut. Setelah beberapa bulan kemudian itu berlalu lalang begitu saja. Jadi mungkin untuk masa-masa sebelum ada keputusan iya dan tidaknya flyover ini, untuk perdanya untuk pemerintah bisa dipikirkan Pak, bagaimana betul-betul diterapkan perda itu. Karena untuk saat ini aja itu saya lihat itu masih banyak kendaraan-kendaraan berat di jam-jam sibuk itu masih berlalu lalang. Jadi jangan sampai setelah ada kejadian lagi baru dipikirkan. Seperti itu Pak. Mungkin lebih ditekankan di perdanya dulu Pak. Seperti itu Pak tambahannya. Baik. Terima kasih Pak Amir. Kita tambahkan. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Fatmawati. Ya Pak. Hampir. Ya Pak, karena itu menyangkut nyawa Pak. Jadi seolah-olah nyawa orang itu kayak model nggak ada artinya gitu Pak ya. Karena itu bukan 1-2 aja, jadi beberapa tahun itu mungkin sudah beberapa puluhan kali kejadian gitu Pak. Dan yang kita lihat histori kejadian itu rata-rata di kendaraan besar Pak. Jadi itu sebenarnya sangat mudah untuk menerapkan itu untuk kendaraan di kapasitas yang besar. Seperti itu, dan rata-rata kan itu kejadiannya ya kendaraan-kendaraan itu aja. Jadi bisa lebih ditekankan lagi Pak untuk perdanya. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Amir. Ya Pak, ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita minta tanggapan dari Pemrakarsa dulu, dari Dinas PU, Pak Heri. PU. Ya Pak. Silakan Pak Heri, banyak sekali masukan dari masyarakat ini yang harus kita tidak harus kita putuskan hari ini, tetapi kita mungkin ada yang bisa kita berikan tanggapan karena memang sebenarnya hari ini adalah tujuan kita adalah mendapatkan saran dan masukan. Masukan ini nanti akan kita carikan jalan keluarnya. Tapi kami minta Pak Heri untuk bisa memberikan tanggapan hal-hal yang bisa ditanggapi hari ini. Silakan Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Masukan, saran, pendapat, dan baik itu yang terdampak langsung maupun tidak, dengan agenda kita pada hari ini terkait masalah analisis dampak lingkungan, ada juga sesi tanya jawab tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kami satu persatu karena dari beberapa tanggapan atau masukan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ada pertanyaan yang sama dari beberapa masukannya juga, ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Bisa dijelaskan apabila ada yang persamaan tadi ya, jadi masukan maupun pertanyaannya, saran-sarannya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk pertama yang kami sampaikan dari Bapak Camat Balikpapan Utara terkait sosialisasi masyarakat, baik itu yang terdampak maupun yang tidak secara langsung. Tentu ini memang pada saat pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan, ini pasti ada Pak.
Jadi sosialisasi kepada masyarakat, apalagi terkait masalah konsultasi publik. Jadi tahapan-tahapannya mungkin secara ada yang dapat kami sampaikan, jelaskan di awal terkait pembebasan lahan. Mungkin dari bapak-bapak yang bertanya juga tadi. Pembebasan lahan ini pun juga ada tahapannya, tidak serta-merta juga langsung ganti rugi gitu, Bapak Ibu sekalian ya.